أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الأبرار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم العرض على الملك الجبار. أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واذكروه ذكرا كثيرا la'allakum tuflihun. Sadaqallahu azim. Amma ba'd. Bapak-bapak hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selaku hamba Allah yang beriman, yang bertakwa kepadanya, sudah sepantasnya hidup ini banyak bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan kasih sayang Allah lah hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni hidup di tahun baru ini. Mohonlah kita kepada Allah agar kiranya kehidupan kita, amal ibadah kita senantiasa mendapatkan barokah, rahmat, ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mari kita haturkan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bagi kita yang senantiasa mampu menghidupkan sunnah-sunnahnya, insyaallah akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah kita hari ini yakni menjadi orang yang beruntung di tahun ini dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengan melaksanakan salat Jumat ini kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah berada di awal tahun 1435 Hijriah. Mari saudaraku, kita jadikan tahun ini sebagai tahun keberuntungan untuk kita semuanya. Jangan sebaliknya, tahun ini laknat Allah yang menghampiri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, apabila hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia belum beruntung. Apabila hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia beruntung. Tapi bila hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka Allah akan melaknat dirinya. Saudaraku, mohonlah kita kepada Allah dengan usaha ibadah kita. Mohon kita agar kiranya di tahun ini Allah jauhkan laknat dari kita dan Allah dekatkan rahmat untuk kita. Saudaraku, siapakah orang yang tidak akan merugi itu? Di dalam Al-Quran Allah berfirman surat Al-Asr, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Shadaqallahu azim. Demi masa, saudaraku, Allah bersumpah demi waktu. Allah yang menciptakan waktu dan Allah menghargai waktu. Sampai waktu dijadikan sumpah untuk Allah. Tapi terkadang sayang,
kita hambanya yang sudah dititipkan Allah waktu kepada kita, dan waktu tersebut akan diambil oleh Allah, dan kita tidak dapat memajukan dan memundurkan waktu tersebut bila Allah tidak mengizinkannya. Tapi terkadang banyak manusia yang tidak menghargai waktunya, sudah dikenalkan dengan tanda-tanda yang ada pada dirinya, mulai suara yang darinya kecil menjadi besar, yang suaranya keras menjadi lemah, menjadi gemetar, rambut yang tadinya hitam sudah menjadi putih, gigi yang tadinya penuh sudah mulai berkurang, kulit yang tadinya ketat mulai kendul. Ini sudah tertanda, memberikan tanda-tanda waktu yang sudah banyak diberikan kepada kita. Tapi terkadang sayang, banyak orang yang tidak menghargai waktunya, padahal Allah bersumpah demi waktu. Mari kita hargai waktu yang Allah titipkan kepada kita. Sesungguhnya manusia itu benar-benar keadaan rugi, kecuali dia melakukan amal soleh, dia melakukan beriman kepada Allah dan melakukan amal soleh. Saudaraku, agar kita beruntung hidup di tahun ini, mari kita menjadi orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman itu, kata Allah, bila disebutkan nama Allah, gemetar hatinya. Bila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah keimanannya. Saudaraku, mari banyak berzikir, banyak menyebut nama Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati akan tenang. Orang yang banyak menyebut nama Allah akan bertambah keimanannya. Dan apabila dia mendengarkan dan membaca ayat-ayat Allah, maka semakin meningkatlah keimanannya. Saudara, kalau kita sudah banyak berzikir mengingat kepada Allah dengan kalimat-kalimat la ilaha illallah, dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, alhamdulillah. Tapi mari kita juga mohon agar kiranya hidup kita di tahun ini juga mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan petunjuk kepada kita, yakni dengan membaca Al-Quran. Jelas di dalam Al-Quran Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Di bulan Ramadan Allah telah turunkan Al-Quran, dan Al-Quran jadi petunjuk bagi seluruh manusia. Saudaraku, selagi dia masih manusia, walaupun dia tidak beragama Islam sekalipun, dia bisa dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah Allah buktikan bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum dia masuk agama Islam hanya melihat adiknya membaca Al-Quran, lalu adiknya ditampar dan suf lembar-lembaran Al-Quran berserak. Ketika itu dilihat oleh Umar bin Khattab, baru saja melihatnya, baru saja dibaca oleh adiknya, sudah datang asbab hidayah. Apalagi kita yang hari ini yang selalu membaca Al-Quranul Karim, insya Allah petunjuk akan menghampiri kita. Jangan ragu lagi membaca Al-Quran, saudaraku. Jangan takut dosa membaca Al-Quran, saudaraku. Tapi takutlah berdosa jikalau kita hari ini tidak membaca Al-Quran, saudaraku. Satu hari tidak baca Quran terkadang gelisah. Namun coba satu hari tidak baca Quran, gelisah atau tidak diri kita? Kita baca Quran ingin dapat petunjuk apa cerita dunia hari ini, tapi kita ingin baca Quran agar bisa dapat petunjuk baik di dunia dan di akhirat nanti. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Fadlul Quran ala sa'iril kalam, kafadlir rahman ala sa'iri khalqi." Kelebihan Al-Quran dari lain-lain perkataan bagaikan kelebihan Allah Ar-Rahman atas semua makhluknya. Hadis riwayat Baihaqi. Saudaraku,
Kelebihan Al-Quran bagaikan Allah dengan makhluk-makhluknya. Sampai hari ini, siapakah manusia yang hebat itu? Siapakah yang bisa menandingi kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah lah yang sangat hebat. Jabatan kita akan berakhir, umur kita akan berakhir, harta kita akan kita tinggalkan, keluarga kita akan kita tinggalkan. Allah lah yang kekal. Itulah Al-Quran. Tidak ada yang bisa menandingi perkataannya. Hidup ini serba gelisah. Bila diuji oleh Allah dengan kesusahan, berkeluh kesah. Bila diberi Allah nikmat yang banyak, berlaku kikir. Tapi orang yang senantiasa mampu melaksanakan sholat dengan baik, maka akan terhindar itu semua. Bagaimana sholatnya mau baik? Bacaan Al-Qurannya belum baik. Sementara sholat harus baca Al-Quran, tapi bacaan Al-Quran ini belum baik. Apakah bisa mendatangkan petunjuk dari sholatnya? Sementara amalan-amalan yang dia baca belum baik. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini banyaklah mengadu kepada Allah, banyaklah minta nasihat kepada Allah. Kita punya guru, tidak selamanya nasihat guru itu benar. Kita punya orang tua kandung, tidak selamanya orang tua kandung kita bisa menasihati anak-anaknya dengan benar. Tapi Allah lah yang tidak pernah salah menasihati makhluk-makhluknya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harf. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia mendapat pahala untuk tiap huruf satu hasanah. Satu hasanah adalah 10 kebaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Banyak huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak huruf. Satu huruf 10 kebaikan. Berapa kebaikan yang Allah berikan kepada kita? Mari banyak baca Al-Quran. Bila kita memulai pekerjaan, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillahirrahmanirrahim itu juga merupakan kalimat dari Al-Quran. Selesai bekerja, Alhamdulillahirabbil alamin, kembali membaca Al-Quran. Karena Alhamdulillahirabbil alamin itu juga merupakan kalimat dari Al-Quran. Saudaraku, terakhir saudaraku, mari kita harus punya amalan hidup ini. Apa amalan kita? Agar kita terhindar dari kemiskinan. Miskin bukan berarti tidak punya mobil. Miskin bukan berarti tidak punya rumah besar. Tapi bila hari ini keluarga tidak sakinah, berantakan, anak-anak durhaka kepada orang tua, istri tidak taat kepada suami, hidayah jauh di rumah itu, harta yang dekat, ini bisa jadi kemiskinan untuk kita. Kata Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim, man qara'a surat al-waqi'ah lam tusibhu faqatun abada. Siapa yang membaca surat al-waqi'ah pada tiap malam, maka tidak akan menderita kemiskinan sampai selamanya. Hadis riwayat Baihaqi. Mari sebelum kita tidur buat amalan, bacalah Al-Quran suratul Waqi'ah. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari kemiskinan sampai selamanya. Demikianlah khutbah sederhana yang kita sampaikan. Mudah-mudahan dari khutbah sederhana ini ada hikmah bagi kita dan dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, dengan Allah titipkan kita hidup di tahun baru ini, mari sama-sama kita mohon kepada Allah agar kiranya kita menjadi orang yang beruntung hidup di tahun ini. Banyaklah mengingat Allah, karena dengan banyak mengingat Allah akan bertambah keimanan kita. Banyaklah membaca Al-Quran, karena dengan membaca Al-Quran
Al-Quran juga sama akan meningkatkan keimanan kita. Dan dengan membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka Allah akan berikan petunjuk untuk kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita hari ini senantiasa mendapatkan barokah dan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.